Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah akuntansi biaya akan sedikit memaparkan tentang biaya variabel costing yang beranggotakan Ika Wulandari NPM 20101040002, Ailin Okta Azalia dengan NPM 201010405, dengan Yolanda Afriliani dengan NPM 201010407, dan Sylvia Maharani dengan NPM 201014101. Yang pertama, kita akan membahas tentang variable costing. Pengertian variable costing: perhitungan atau penentuan harga pokok produk dapat dilakukan dengan full costing maupun variable costing. Full costing sering disebut dengan absorption costing atau conventional costing, sedangkan variable costing sering disebut dengan direct costing atau marginal costing. Full costing dapat menentukan harga pokok produk, memasukkan semua biaya produk baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap terhadap produk. Variable costing merupakan perhitungan harga pokok produk yang hanya memasukkan biaya produksi variabel. Biaya produksi yang bersifat tetap terhadap produk atau BOP tetap dimasukkan sebagai biaya periode. Adanya perbedaan dalam penentuan harga pokok produk, maka format penyusunan laba rugi juga berbeda antara full costing dan variable costing. Secara sederhana, format laporan laba rugi dengan variable costing adalah sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat variable costing. Laporan keuangan yang disusun dengan variable costing lebih memfokuskan pada perilaku biaya terhadap produk, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Dengan pemisahan antara biaya yang bersifat variabel terhadap produk dengan biaya yang bersifat tetap, maka laporan keuangan variable costing lebih banyak manfaatnya bagi manajer, yaitu laporan tersebut bisa digunakan untuk analisa perubahan laba yang diharapkan apabila terjadi perubahan penjualan atau perubahan biaya. Analisis ini sering disebut dengan analisis hukum biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Apabila laporan keuangan disusun untuk segmen tertentu atau laporan tersegmentasi, maka oleh manajer dapat digunakan untuk analisa berbagai kepentingan terhadap segmen tersebut. B. Perbedaan variable costing dengan full costing. 1. Perhitungan harga pokok produk. Dalam perhitungan HP produk menurut full costing, harga pokok produk adalah semua biaya produksi, baik yang bersifat variabel maupun yang tetap. Dalam variable costing, yang dipergunakan dalam harga pokok produk hanyalah biaya produksi yang sifatnya variabel terhadap produk. Biaya produksi yang sifatnya tidak variabel terhadap produk dimasukkan sebagai biaya periode. Biaya produksi yang bersifat tidak variabel atau bersifat tetap adalah BOP tetap atau BOPT. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam pengelompokan biaya produk atau biaya periode antara full costing dengan variable costing. Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam ringkasan di bawah ini. Nomor 2. Penyajian laba rugi. Dalam perhitungan laba rugi menurut absorption costing atau full costing, BOPT diperlakukan seperti halnya BOP variabel, yaitu digunakan untuk menentukan HPB. Sedangkan dalam variable costing, BOPT dimasukkan sebagai biaya periode. Berikut ini disajikan format laporan keuangan menurut absorption costing atau full costing dan variable costing. 1.
Sebagai ilustrasi, akan disajikan laporan laba rugi dengan menggunakan kedua format full costing dan variable costing berdasarkan data pada PT Merpati berikut ini. Contoh 1. PT Merpati selama operasi bulan Januari 2010 memiliki data sebagai berikut. Jumlah penjualan bulan Januari 2010 sebesar 20.000 unit. Harga jual 15 per unit. Jumlah produksi selama bulan Januari 2010 adalah 20.000 unit, meliputi 1. Biaya produksi, yaitu biaya bahan sebesar 4 per unit, BTKL sebesar 2 per unit, BOPV sebesar 2 per unit, BOP tetap sebesar 40.000 untuk 1 bulan. Kedua, biaya non-produksi, yaitu komisi penjualan sebesar 5% dari penjualan, biaya distribusi variabel sebesar 1 per unit yang terjual, biaya administrasi tetap sebesar 50.000 untuk 1 bulan, tidak ada persediaan pada awal bulan dan pada akhir bulan. Laporan laba rugi PT Merpati untuk bulan Januari 2010 baik dalam bentuk full costing maupun variable costing nampak sebagai berikut. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Ilustrasi di atas menunjukkan laba menurut absorption costing dan menurut variable costing sama besar. Apabila dalam periode tersebut data produksi dan data unit dijual tidak sama jumlahnya, maka laba menurut kedua metode akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan perhitungan biaya produksi. Perbedaan pengakuan biaya produksi yang sifatnya tetap atau BOP tetap mengakibatkan biaya yang melekat pada persediaan juga berbeda, sehingga HPP juga berbeda dan pada akhirnya laba juga berbeda. Selisih laba menurut variable costing dengan absorption costing. Perlakuan yang berbeda terhadap biaya produksi yang sifatnya tetap atau BOP tetap dalam variable costing mengakibatkan hasil perhitungan laba rugi berbeda dengan laba rugi menurut absorption costing. Perbedaan laba tersebut terjadi apabila jumlah unit produksi tidak sama dengan jumlah unit terjual dalam periode tersebut. Berikut ini disajikan perbedaan yang terjadi dalam 3 kondisi yang berbeda. A. Jika volume produksi lebih besar daripada volume penjualan atau VPR lebih besar dari VPC, maka laba menurut absorption costing lebih besar daripada laba menurut variable costing. Bila volume produksi lebih besar daripada penjualan, berarti terjadi peningkatan persediaan akhir. Adanya persediaan akhir yang meningkat tersebut berarti terdapat penahanan biaya produksi yang sifatnya tetap. Adanya penahanan biaya tetap yang meningkat tersebut mengakibatkan perhitungan HPP lebih kecil dan berakibat laba menurut absorption costing hasilnya lebih besar dibanding laba menurut variable costing. Dalam keadaan seperti ini, laba menurut variable costing hasilnya lebih kecil karena semua biaya tetap tidak ada yang ditahan dalam persediaan akhir. B. Jika volume produksi lebih kecil daripada volume penjualan atau VPR lebih kecil dari VPC, laba menurut absorption costing lebih kecil bila dibandingkan menurut variable costing. VPR lebih kecil dari VPC, berarti terdapat penurunan persediaan. Penurunan jumlah persediaan akhir berarti membesar HPP. Hal tersebut dikarenakan BOP tetap yang semula melekat pada persediaan awal, kini sebagian tidak lagi melekat pada persediaan akhir, tetapi telah ikut menjadi HPP. HPP menurut absorption costing lebih besar bila dibandingkan dengan variable costing, mengakibatkan laba menurut absorption costing lebih kecil daripada laba menurut variable costing. C. Jika volume produksi sama dengan volume penjualan atau VPR sama dengan VPC, maka laba menurut absorption costing sama dengan variable costing. Contoh 2.
Data unit produksi dan unit penjualan PT Merpati untuk bulan Januari sampai Maret 2010 adalah sebagai berikut. Data yang lain sama dengan data pada contoh nomor 1. Atas dasar data di atas, laporan laba rugi PT Merpati untuk periode bulan Februari dan Maret 2010 baik menggunakan full costing maupun variable costing dapat disusun sebagai berikut. Silakan dipahami, boleh dijeda terlebih dahulu video ini. Selisih laba menurut full costing dengan variable costing diakibatkan oleh perbedaan biaya produksi tetap atau BOPT yang melekat pada persediaan. Pada kondisi PR sama dengan PJ, tidak ada perbedaan persediaan awal dan akhir sehingga tidak ada perbedaan BOPT yang melekat pada persediaan tersebut. Pada kondisi PR lebih dari PJ, akan terjadi penambahan jumlah persediaan. Penambahan persediaan pada full costing berarti terjadi penambahan BOPT yang melekat pada persediaan tersebut. BOPT yang melekat pada penambahan persediaan inilah yang membuat selisih laba antara full costing dengan variable costing. Nilai persediaan yang lebih besar berarti akan memperkecil nilai HPP dan akhirnya akan membuat laba menjadi lebih besar. Selisih laba tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Full variable sama dengan tarif BOPT dikalikan dengan kurung buka PR dikurangi PJ kurung tutup sama dengan Rp2 dikalikan Rp20.000 dikurangi Rp17.000 sama dengan Rp2 dikalikan dengan Rp3.000 sama dengan Rp6.000. Yang kedua adalah rekonsiliasi laporan LR atau laba rugi. Laporan laba rugi yang telah disusun dalam bentuk variable costing dapat disusun kembali atau direkonsiliasi ke dalam bentuk laporan upwarding costing dengan cara menghitung selisih laba dari kedua metode tersebut. Selisih laba menurut upwarding costing dan variable costing dapat dihitung sebagai yang pertama, jika BOP dibebankan menurut tarif dan selisih BOP diperlukan untuk menyesuaikan HPP. A min V sama dengan BOPT per VPR kurung buka VPR min VPJ kurung tutup. Keterangannya, BOPT di sini mengartikan BOP tetap, VPR adalah volume produksi, VPJ adalah volume penjualan, A sama dengan upwarding costing, V sama dengan variable costing. Yang kedua, jika BOP dibebankan ke dalam produk menurut BOP sesungguhnya. Yang pertama, atau A, metode FIFO. Jika S lebih besar sama dengan V, sama dengan A min V, sama dengan E, kurung buka F per Q min B per E, kurung tutup. Jika S kurang dari Q, sama dengan A min V, sama dengan S, kurung buka V per S min B per O, kurung tutup. Yang B, metode LIFO secara fisik atau periodik. Jika S lebih dari O, sama dengan A min V, sama dengan kurung buka E min O, kurung tutup, B per O. Jika S kurang atau lebih kecil daripada O, sama dengan A min V, sama dengan kurung buka E min O, kurung tutup, F per Q. Syaratnya yaitu B, E, 0 lebih dari 0. Keterangannya, B di sini berarti biaya tetap yang melekat pada persediaan awal, F berarti biaya produksi tetap yang melekat pada periode saat ini, O adalah kuantitas persediaan awal, E adalah kuantitas persediaan akhir, Q adalah kuantitas produksi periode saat ini, S adalah kuantitas penjualan periode saat ini. Jika persyaratan tidak memenuhi, maka perhitungan tidak dapat dilakukan. Maka menggunakan rumus A min V sama dengan kurung buka BOP yang melekat pada E kurung tutup dikurangi kurung buka BOP yang melekat pada 0 kurung tutup. Yang ketiga, jika memakai standar costing, rumusnya yaitu A min V sama dengan SF kurung buka E min O kurung tutup. Keterangan, SF berarti biaya tetap standar per unit.
Contoh soal ketiga. Contoh BOP dengan tarif. Selisih BOP diberlakukan untuk menyesuaikan HPP. CV Berlian mulai beroperasi sejak Januari 2010. Berikut data penjualan Batako selama 5 bulan selama berturut-turut. Data tersebut dinyatakan dalam tabel berikut. Lalu, HPP per unit dihitung sebagai berikut. Disajikan dalam tabel. Dan selanjutnya, maka perbandingan laporan LR atau laba ruginya adalah laporan laba rugi outsourcing costing terdapat pada slide tersebut pada gambar yang di atas, dan laporan laba rugi variable costing terdapat pada slide berikut pada gambar yang bawah. Penerapan variable costing. Contoh soal metode variable costing. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasionalnya adalah sebagai berikut. Harga jual per unit adalah Rp500.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit dengan bahan langsung Rp110.000, tenaga kerja langsung Rp60.000, overhead pabrik variabel Rp30.000, biaya tetap per tahun Rp12 juta. Persediaan barang jadi dengan unit persediaan awal 0 unit, unit yang diproduksi sebesar 100 unit, dan unit yang terjual sebanyak 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun adalah Rp7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit adalah Rp50.000 dikali 80 unit, hasilnya Rp4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variable costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Perhitungannya, yang pertama mencari biaya produksi berdasarkan direct costing atau variable costing. Menggunakan rumus bahan langsung sebesar Rp110.000 ditambah tenaga kerja langsung sebesar Rp60.000 ditambah overhead pabrik variabel sebesar Rp30.000. Hasilnya adalah Rp200.000. Laporan laba rugi berdasarkan direct atau variable costing. Penjualan didapat Rp40 juta dari hasil perhitungan 80 unit dikali Rp500.000. Biaya variabel. Harga pokok produksi sebesar Rp16 juta diperoleh dari perhitungan 80 unit dikali Rp200.000. Beban administrasi dan penjualan diperoleh Rp4 juta dari perhitungan 80 unit dikali Rp50.000. Total biaya variabel sebesar Rp20 juta dengan margin kontribusi Rp20 juta. Kemudian mencari biaya tetap. Overhead pabrik tetap adalah Rp12 juta. Beban administrasi dan penjualan Rp7 juta. Total biaya tetap Rp19 juta. Dan laba neto Rp1 juta. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing dihitung dengan menghitung Rp3.400.000 dikurangi Rp1 juta, sehingga hasil selisih laba netonya adalah Rp2.400.000. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing adalah Rp320.000 dikurangi Rp200.000 kemudian dikalikan dengan 20, maka hasilnya adalah Rp2.400.000. Kelebihan dan kekurangan variable costing. Variable costing memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, dapat menentukan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, dapat merencanakan laba jangka pendek. Dan kelebihan yang ketiga adalah dapat mengendalikan biaya. Meskipun variable costing memiliki kelebihan, akan tetapi penggunaan variable costing juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah yang pertama, kesulitan pemisahan antara biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua,
bentuk laporan variabel costing tidak diterima untuk pihak ekstern. Dan kekurangan yang ketiga adalah jika menggunakan produk bersifat musiman akan mengalami kerugian besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyajian materi, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan di WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.